Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaustara Rabbani Sabradian, kelas 5B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu analisis jurnal internasional. Yang pertama, tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnalnya, lengkap sesuai bahasa aslinya. Judulnya yaitu Development of the Connected Chemistry as Formative Assessment, atau disingkat jadi CCFA, Pedagogy for High School Chemistry Teaching, yaitu pengembangan kimia terhubung sebagai pedagogi penilaian formatif untuk pengajaran kimia SMA. Penulisnya itu Minhwa Park, Xiu-Feng Liu, dan Naomi Wei. Nama jurnalnya Journal of Chemical Education. Lalu poin yang kedua, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut, yaitu peningkatan pemahaman siswa dalam bidang kimia untuk memaksimalkan efektivitas guru dalam menerapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda dalam memahami materi energi dan nilai tes model. Lalu selanjutnya yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut penting diteliti? Yaitu pengembangan pedagogi penilaian formatif untuk pengajaran kimia SMA ini tuh mengintegrasikan 3 pendekatan belajar mengajar yang menjanjikan, yaitu ada model komputer, asesmen formatif, dan perkembangan belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam bidang kimia. Nah, CCFA ini mendukung pembelajaran siswa dalam membuat di antara 3 domain kimia dengan makroskopis, submikroskopis, dan representasional. Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi dan energi serta model, karena siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana domain-domain ini terkait. Lalu yang keempat, rumuskan masalah atau tujuan penelitian. Tujuan pada penelitian ini adalah dalam upaya untuk memaksimalkan efektivitas guru dalam memenuhi kebutuhan siswa ini, jadi menggabungkan 3 pendekatan yang model komputer, asesmen formatif, dan perkembangan belajar yang menjanjikan dari penelitian sebelumnya untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dalam bidang kimia dengan metode CCFA ini. Lalu yang kelima, jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut, yaitu pemahaman konsep-konsep tersebut dengan menerapkan 3 pendekatan yang menjanjikan dari penelitian sebelumnya untuk memfasilitasi atau memaksimalkan efektivitas guru pembelajaran siswa dalam bidang kimia. Yang pertama itu ada penggunaan model komputer sebagai alat bantu untuk merepresentasikan fenomena kimia pada domain makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Lalu yang kedua adalah penilaian formatif sebagai strategi untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang pemahaman siswa dan kebutuhan. Jadi gurunya tuh karena sebagai fasilitator belajar mereka dalam meningkatkan prestasi sains gitu. Lalu yang ketiga tuh teori perkembangan belajar sebagai landasan untuk mengatur kurikulum kimia dan merancang pengajaran kimia yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Nah, artikel tersebut mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut dalam pedagogi CCFA ini, yaitu suatu kurikulum kimia berbasis model komputer yang dilengkapi dengan tes penilaian formatif yang disesuaikan dengan variabel kemajuan materi energi dan model komputer. Lalu yang keenam, identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian dilakukan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan permodelan konstruk, yaitu suatu cara untuk mengukur konstruk yang abstrak dengan menggunakan variabel kemajuan yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap konstruk tersebut. Lalu ada variabel kemajuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi, energi, dan model komputer yang merupakan 3 komponen penting dalam connected chemistry ini atau CC, yaitu suatu kurikulum kimia yang berbasis model komputer yang tadi. Lalu ada tugas penilaian yang diturunkan dari variabel kemajuan tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk berinteraksi dengan model komputer dengan platform seperti Flash dan NetLogo yang merepresentasikan fenomena kimia pada domain makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Lalu data yang dikumpulkan dari uji coba dan pengujian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan model RAS untuk
memeriksa apakah variabel kemajuan tersebut sesuai dengan pola respon siswa terhadap tugas penilaian. Lalu poin ketujuh itu ada identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, lalu bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian tersebut, terdapat 3 jenis instrumen yang digunakan, yaitu uji coba, uji lapangan, dan uji yang diperpanjang. Nah, pada tahap uji coba, para siswa itu diminta untuk mengomentari pertanyaan-pertanyaan penilaian untuk menentukan apakah ada kebingungan atau jika ada pertanyaan yang tidak jelas apa yang ditanyakan gitu. Setelah merevisi pertanyaan berdasarkan umpan balik dari siswa, penilaian yang telah direvisi dikirim ke para ahli untuk ditinjau. Lalu pada tahap uji lapangan pertama dilakukan wawancara dengan siswa yang terpilih untuk memberikan wawasan tentang proses berpikir siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan model RAS 2D, ditemukan bahwa semua butir soal itu cocok dengan model tersebut. Meskipun sesuai dengan model RAS 2D, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa butir soal itu perlu dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut lagi untuk menilai berbagai macam pemahaman siswa dalam materi energi dan model tersebut. Jadi reliabilitas untuk tes penilaian formatif berkisar antara 0,129 hingga 0,667 pada pengujian lapangan pertama. Lalu pada tahap uji lapangan yang diperpanjang, itu dilakukan uji coba lapangan yang diperluas selama tahun ajaran 2011 dan sampai 2012. Terdapat 10 guru kimia yang dari 10 sekolah yang pada awalnya berpartisipasi dalam uji coba lapangan yang diperluas tersebut, dan ada satu mengundurkan diri selama semester musim gugur karena alasan pribadi. Dalam penelitian ini diikut sertakan 9 guru yang tersisa dari 9 SMA yang berbeda. Nah, kesembilan sekolah SMA ini tersebut berlokasi di daerah pinggiran kota, perkotaan, dan perdesaan. Sekolah 1, 3, dan 8 itu berasal dari pinggiran kota, kalau sekolah 4, 5, 6, 9 itu berasal dari daerah perkotaan, dan sisanya 2 dan 7 itu berasal dari pedesaan. Nah, untuk menempatkan pemahaman siswa tentang materi energi dan model pada 10 penilaian formatif pada skala yang sama, sehingga perkembangan belajar siswa pada 2D tersebut dapat dibandingkan secara langsung di seluruh topik. Pertanyaan penghubung yang dipilih dari ujian kimia New York Regents dengan sengaja disisipkan ke dalam 10 teks, juga untuk diminta untuk menjawab 6 soal tes State of Matter Reagent atau SMR, dan 6 soal tes Atomic Structure Reagents ASR. Dan siswa yang mengikuti tes penilaian formatif struktur atom diminta untuk menjawab 12 soal reagents yang sama yang disertakan dalam tes penilaian formatif State of Matter, dan 6 soal tes Periodic Table Reagents atau PR. Nah, siswa yang mengikuti tes penilaian formatif tabel periodik diberikan 18 soal tes reagent, 6 soal merupakan soal tes ASR, dan 6 soal lagi merupakan PR. Dan 6 soal merupakan soal chemical bonding reagents CBR. Demikian juga semua set tes terhubung dengan set tes lainnya dengan memasukkan pertanyaan umum dari ujian kimia New York Regents sebagai item penghubung untuk menempatkan kemampuan siswa dalam 3 dimensi, yaitu materi energi, model, dan ujian NY Regents ke dalam skala Raj yang sama dari aplikasi permodelan Raj multidimensi. Jadi tujuan utama dari aplikasi pemodelan Raj 3D ini adalah untuk melihat hubungan antara nilai penilaian formatif siswa dan nilai ujian reagents gitu. Nah, data yang dikumpulkan itu menggunakan metode analisis permodelan multidimensi untuk memeriksa butir soal dan menguji kualitas teknis penilaian. Tanggapan terhadap pertanyaan OMC ini mengindikasi bahwa tingkat pemahaman siswa mungkin tidak konsisten di seluruh pertanyaan. Untuk mengatasi masalah ini, di sini memilih untuk menganalisis data dengan menggunakan model RAS kredit parsial. Nah, korelasi yang signifikan secara statistik antara nilai pada materi energi dan nilai tes model ini terdapat pula nilai tes Bupati NY.
serta antara nilai tes model dan nilai tes Bupati NY ini. Nah, singkatnya temuan ini menunjukkan ukuran yang valid dari komputer. Tes asesmen formatif ini berbasis model di mana semua asesmen sesuai dengan model RAS, kredit parsial 2D, pertanyaan-pertanyaan mencakup kemampuan siswa yang baik, dan hubungannya dengan tes kimia NR reagen signifikan. Hasil yang ini memberikan bukti yang mendukung bahwa asesmen tersebut berhasil mengukur konstruk yang diinginkan, yaitu penalaran kimia dalam setiap topik. Untuk menghindari melakukan analisis RAS setiap kali tes penilaian formatif digunakan, kami mengonversi nilai mentah siswa, yaitu total poin untuk pertanyaan-pertanyaan tentang materi energi dan pemodelan di setiap topik, menjadi nilai skala RAS. Lalu kami menyarankan agar guru menilai hasil tes siswa yang seperti yang mereka lakukan untuk tes pada umumnya. Dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan untuk setiap topik dan kemudian memeriksa skor skala RAS yang sesuai dengan skor mentah. Lalu bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan? Deskripsikan. Di sini menggunakan metode analisis permodelan RAS multidimensi untuk memeriksa bukti soal dan menguji kualitas teknis penilaian. Tanggapan terhadap pertanyaan OMC mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman siswa mungkin tidak konsisten di seluruh pertanyaan. Untuk mengatasi masalah ini, kami memilih untuk menganalisis data dengan menggunakan model RAS kredit parsial. Model RAS parsial kredit ini menghasilkan struktur respon tersendiri untuk setiap butir soal, yang memungkinkan kami untuk memeriksa tingkat pemahaman yang mungkin tidak konsisten pada variabel kemajuan yang berinteraksi dengan topik, tapi mempertimbangkan juga konstruk multidimensi, yaitu penalaran kimia yang terdiri dari 2 atribut unidimensi, materi energi dan model, dalam prosedur analisis kami dengan menggunakan model RAS multidimensi, khususnya model multidimensi koefisien acak multinominal logit atau MRCML. Nah, model MRCML ini tuh mengestimasi parameter butir soal dan kemampuan berdasarkan kelompok-kelompok butir soal dimensi dan menghitung korelasi antar dimensi yang memungkinkan kami untuk secara langsung membandingkan tingkat kesulitan butir soal dan kemampuan siswa dalam 2 dimensi yang ditempatkan pada skala yang sama. Perangkat lunak komputer Conquest digunakan untuk analisis permodalan RAS ini. Lalu bagaimana deskripsi temuan dari kesimpulan dari penelitian? Nah, bukti keandalan dan validitas dari tes penilaian formatif berbasis model komputer ini tuh tujuannya untuk mengembangkan dan mengevaluasi tes penilaian formatif berbasis model komputer untuk topik seperti stoikiometri dan termokimia dalam kimia SMA, lalu untuk menggunakan pendekatan desain dan pengembangan untuk menghasilkan 10 tes penilaian formatif menyajikan koefisien reliabilitas expected posteriori atau plausible value atau disingkat dengan IEP atau PV, yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dengan umpan balik adaptif. Reliabilitas IEP atau PV ini adalah estimasi reliabilitas tes yang diperoleh dengan membagi varian estimasi kemampuan A posteriori yang diharapkan individu dengan varians total yang diestimasi dari kemampuan laten. 45 reliabilitas IEP atau PV dapat diinterpretasikan seperti a crown badge. Dari tabel 5, kalau dilihat di jurnal itu kita melihat bahwa reliabilitas IEP PV ini berkisar antara 0,317 hingga 0,785. Lalu menggunakan model RAS multidimensi untuk menganalisis keandalan dan validitas tes penilaian formatif. Lalu menunjukkan bahwa tes penilaian formatif memiliki reliabilitas yang cukup baik meskipun lebih rendah daripada tes sumatif. Karena tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, bukan mengukur kemampuan akhir siswa gitu. Lalu menunjukkan bahwa tes penilaian formatif memiliki validitas yang baik karena soal-soal tes mampu membedakan kemampuan siswa dalam 2 dimensi, yaitu stoikiometri dan termokimia, serta sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, kesimpulan penelitian adalah bahwa tes penilaian formatif berbasis model komputer ini dapat digunakan sebagai alat bantu
pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dan tentang konsep-konsep kimia, khususnya stoikiometri dan termokimia. Lalu poin 10, bagaimana manfaat yang Anda dapat peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian. Nah, artikel tersebut dapat memberikan beberapa manfaat untuk inspirasi rencana penelitian ini, terutama jika rencana ini dilakukan dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama itu dapat mengadaptasi atau memodifikasi tes penilaian informatif berbasis model komputer untuk topik-topik kimia lainnya seperti ikatan kimia, larutan, kesetimbangan, atau reaksi redoks. Lalu mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tes penilaian formatif berbasis model komputer seperti karakteristik siswa, gaya belajar, motivasi, atau minat. Lalu yang ketiga ada menginvestigasi dampak tes penilaian formatif berbasis model komputer terhadap hasil belajar siswa seperti peningkatan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, atau sikap positif terhadap kimia. Lalu yang keempat, dapat membandingkan tes penilaian formatif berbasis model komputer dengan tes penilaian formatif konvensional seperti kuis, tugas, atau proyek. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.